Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bareng-bareng bikin hiasan rambut sirkom. Teret. Kayaknya udah banyak ya yang beli bahan sirkamnya, karena kemarin minggu lalu restock dan minggu ini sudah hampir habis. Wah, berarti banyak yang semangat mau ikutan bikin juga. Oke, yang pertama harus disiapkan adalah tentu saja sirkamnya ya. Jadi sirkamnya kayak gini. Ukurannya itu udah firm, alias ya panjang maling maksimal. Yang kita punya adalah yang sebesar ini. Halo Mbak Ria Patra, apa kabar? Masya Allah sehat selalu ya Mbak. Udah lama nih gak pernah lihat Mbak Ria ikut online ya. Selamat pagi Mbak Zeva, Mbak Listia. Waalaikumsalam. Terima kasih banget kemarin kiriman videonya. Seneng banget, videonya cakep. Selamat pagi buat Mbak Ami Bani. Selamat pagi ya semuanya. Selamat bergabung Mbak Ihti, Mbak Syaki, Bunda Ahmad, Tina. Wah, oke. Nah, jadi gimana kalau misalnya saya pengen bikin, Mbak, saya tuh pengen bikin hiasan sirkam yang panjang. Apa yang harus saya lakukan? Rangkaian brosnya bikin panjang, nanti sirkamnya sambung jadi 2 ya. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya mau bikin pendek, teman-teman cukup hias sebagian dari sirkam. Nanti kalau dihias di sininya aja, dia akan pas diselipin di rambut juga nggak akan kelihatan ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen bikin panjang, bikin aja rangkaian brosnya nanti panjang. Terus sirkamnya dikasih 2 buah supaya kalau ditancepin dia jadi lebih mudah. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan bikin rangkaian bros yang dipadukan dengan 2 warna. Karena biasanya kalau saya bikin kan cuma 1 warna gitu ya. Nah, kalau bikinnya 2 warna gimana Mbak? Apa yang harus disiapkan? Paling mudah adalah siapkan dulu manik-maniknya ya. Jadi kali ini saya mau bikin, kalau ini kan relatif coklat dan gradasinya ya. Kali ini saya bikin coklat dan hitam. Wah. Jadi saya siapin dulu manik-manik lebar atau besar. Itu adalah ada batu bengkok warna hitam, kelopak kerang ya. Teman-teman bisa variasiin bahannya, nggak harus persis sama, boleh dicampur-campur. Ini ada batu oval juga. Terus manik-manik bulat, saya kebetulan ada 1 wadah yang khusus isinya manik bulat semua. Selamat pagi Mbak Rani, Mbak Ruli. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya Mbak semua. Mbak Lia juga di Palangkaraya, selamat bergabung. Mbak Ruli ini adalah translator resmi bikin-bikin pagi-pagi. Selamat. Nah, ini selanjutnya adalah manik-manik yang oval. Biasanya saya gabung di dalam 1 wadah di kotak sesuai warna. Jadi dalam 1 kotak ini ada jenis macam-macam ya manik-maniknya. Jadi ada yang oval, tetes, panjang, beras gitu. Tapi dikelompokin 1 warna. Kenapa? Supaya kalau malam-malam saya kerja itu nyarinya lebih mudah. Karena kadang-kadang kalau udah malam ya, warna ungu sama hitam itu kayak mirip, warna orange sama kuning kayak sama. Nah, disitulah letak tantangan yang paling besar. Sehingga kalau teman-teman mau bikin-bikin dan bikinnya itu malam atau di tempat yang mungkin kurang pencahayaannya ya, sebaiknya meracik manik-maniknya dilakukan di pagi hari saat terang atau dengan lampu yang cukup lah ya, karena untuk mendapatkan warna terbaiknya. Terus nanti manik-maniknya bisa ditaruh dulu di wadah-wadah gitu, bisa piring-piringan atau apa gitu ya. Misalnya yang manik hitamnya dulu ditaruh di sini, bulatnya ada berapa, taruh lagi di sini. Wah, ini manik hitam tambah hitam nggak kelihatan. Terus yang warna goldnya gitu, ambil dulu, taruh di sini. Ini akan sangat membantu bikin kerjaan kita lebih cepat selesai, terus juga lebih memudahkan pada saat kita merangkai. Selamat pagi Bu Ati dari Semarang, selamat bergabung. Bu Ati ini salah satu sahabat koleksi Kiki yang
tidak hanya suka bikin tapi juga suka ngajarin ya, sangat aktif sekali berbagi ilmunya dengan teman-teman di komunitas beliau. Ada yang komunitas pensiunan ya Bu ya, ada juga teman-teman yayasan kanker. Luar biasa Bu Ati. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang suka nonton bikin-bikin pagi-pagi juga bisa ikut sharing ilmunya ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang nonton bikin-bikin pagi-pagi udah langsung paham, langsung bikin cetar membahana, bahkan lebih bagus daripada tutorialnya. Tapi ada juga yang kalau nggak lihat dia susah membayangkan, sehingga beberapa teman-teman yang harus lihat dulu ini pastinya akan sangat terbantu sekali kalau teman-teman yang emang udah bisa bikin mau berbagi ilmu dan sharing. Selamat pagi juga Rifan, Mbak Dede, Mbak Neti Juanita di Samarinda. Nah oke, kita masukkan dulu manik-maniknya. Seperti biasa lakukan yang paling besar dulu supaya cepat selesai. Alasannya so easy ya. Oh ya, untuk kawatnya saya selalu pakai kawat super ukuran 0,4. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa mengkreasikan dengan kawat jenis lain ya. Misalnya kawat yang 0,3 atau mau pakai tembaga 0,5 boleh. Cuma dari pengalaman saya, kawat supernya koleksi Kiki adalah kawat yang paling baik buat saya sih, untuk bikin rangkaian bros-bros koleksi Kiki. Jadi biarpun brosnya di sarangan bros kayak gini ya, atau nggak pakai sarangan kayak gini, kalau pakai kawat super dia kokoh banget. Jadi ini di uglik-uglik pun dia tetap kembali kepada tempatnya. Maksudnya bentuknya tuh udah firm banget gitu. Sementara kalau kita pakai yang beda, biasanya dia juga cenderung ketika diubah sedikit atau goyang atau kena kondisi di keplekuk-plekuk gitu ya, keplekuk-plekuk, kawatnya kesenggol-senggol lah, itu dia cepat berubah bentuknya sehingga nggak nyaman lagi di rambut. Selamat pagi Mbak Heni, Mbak Nugrahani, selamat bergabung. Oke, ini kita pakai batunya 2, yang paling besar kita pasang dulu. Pasangnya seperti biasa ya. Ini sengaja kawatnya saya dobelin 2. Kenapa? Karena batu ini kebetulan lebar dan nanti penampang yang ada di sirkam itu tipis. Jadi kalau bisa rangkaian manik-maniknya itu emang sudah kuat walaupun dia belum dipasang di sirkam. Nah nanti baru pada bagian yang juntai-juntai atau yang cuman kecil-kecil gitu ya, teman-teman bisa pakai kawatnya 1 aja. Jadi misalnya untuk kerang gini dia kan nggak terlalu berat ya. Nah ini dia bisa dibikin 1 aja. Jadi kawatnya cuman dirangkai di 1 tempat. Tahan di bagian bawah, puter. Setiap kali masang lalu ditahan terus diputer pakai tangan. Kalau 1 kawat terasa kayak kurang kuat atau masih aduh kok kayaknya nggak yakin ya dia kokoh, teman-teman bisa tetap dobelin dengan masukkan ke 2 kawat sekaligus. Nah pada saat merangkai ini perhatikan ya, bagian yang datar itu di bawah, bagian yang timbul justru diletakkan di atas. Kenapa? Karena kalau dipasang di sirkam bagiannya nggak rata bawahnya, nanti pada saat nempel di sirkam dia juga uglik-uglik karena tidak bisa menempel di rangka kawat secara sempurna. Oke, ini kita baca dulu pertanyaan yang masuk. Teman-teman boleh ya sambil nanya, nanti sambil saya baca satu persatu pertanyaannya. Maaf. Ini dari Mbak Ida. Assalamualaikum Mbak Kiki dan teman-teman. Waduh, waalaikumsalam Mbak Ida. Mbak Ida Hikaru Hamida, ini salah satu sahabat koleksi Kiki yang lucu banget deh guys kalau jualan ya. Jadi setiap hari Mbak Ida selalu posting foto lagi dipakai, mau pergi kemana gitu pakai produk hasil karyanya. Dan ternyata cara sederhana ini langsung sering kali mendatangkan orderan yang Mbak Ida ya. Pas posting foto pakai caption panjang malah nggak ada yang nanya, pas dipakai malah pada nanya dijual nggak gitu, bisa pesen nggak? Top banget Mbak Ida, terima kasih buat udah sharing. Assalamualaikum Mbak Nugrahani, selamat bergabung. Nah ini dari Mbak Lia, bener loh Mbak Ki, saya pernah nyoba pakai kawat lain yang impor nggak bisa sekokoh kawat super. Jadi
Sebenarnya kawat itu bukan karena dia impor terus dia jadi lebih bagus dari yang buatan di dalam negeri ya. Tapi sebenarnya setiap kawat itu kayak punya peruntukannya sendiri-sendiri. Maksudnya fungsinya tuh beda-beda. Nah, kalau kawat impornya bahannya tembaga dengan kawat stainless, kawat super yang bahannya stainless, jelas secara kekerasan kawat jelas lebih keras kawat yang bahannya stainless. Sama kayak misalnya kawat tembaga lawankan dengan kawat aluminiumnya koleksi Kiki. Kawat tembaganya kan impor. Nah ini juga pasti kawat yang tembaga lebih kuat dibandingin kawat aluminium. Karena apa? Karena bahan baku pembuat kawatnya juga sudah beda. Apakah kawat tembaga lebih bagus daripada kawat aluminium? Tunggu dulu, mau dibuat apa? Pertanyaan berikutnya seperti itu ya. Jadi kalau kita beli kawat, pastikan dulu sebenarnya tutorial yang mau dibikin itu untuk membuat apa. Kalau misalnya kita nggak tahu mau dibikin apa, otomatis kita akan mengalami kegalauan pas milih kawat ya. Jadi buat saya kawat super itu paling bagus. Kenapa? Karena saya selalu bikin bros aja. Kayak sirkam rangka dasarnya kayak bros. Kemarin bikin jepit rambut rangka dasarnya kayak bros gitu ya. Sehingga memang kawat super akhirnya jadi kawat yang paling cocok untuk rangkaian-rangkaian yang biasa saya buat. Maaf ya guys. Ini buat yang baru pertama ikutan. Ini kawat dari bawah, naikkan kawatnya ke atas, masukkan manik-manik. Manik-maniknya ditata di atas, lalu kawatnya arahkan ke bawah lagi. Oke. Tahan di bawah, terus diputar. Kalau tutorial ini terasa lebih sulit untuk diikuti, teman-teman bisa buka dulu ya YouTube channel kita pada tutorial-tutorial yang sebelumnya yang relatif lebih simple proses pembuatannya dan step by stepnya lebih mudah sehingga ngikutinnya juga lebih gampang. Karena terus terang tutorial yang pagi ini memang lebih sulit dan harus lebih cepat karena kita cuma punya waktu 1 jam ya, dan harus jadi 1 buah sirkam. Jadi memang kayak buru-buru gitu. Mbak Ruli, Mbak Kiki, hasil karya pagi ini langsung saya inden ya. Saya mau beli. Aduh. Mbak Ruli nanti dilihat dulu ya, kalau cocok bisa langsung dimiliki. Ini dari Mbak Rani di Padang, betul ya Mbak Rani ya? Mbak Kiki boleh tanya melenceng sedikit nggak, kalau kawat telebit itu dibikin cincin luntur nggak ya Mbak kalau dipakai sehari-hari? Nah jadi gini ya, kawat telebit itu adalah kawat tembaga yang berenamel. Jadi dia punya lapisan sehingga bikin kawat telebit itu jenis kawat tembaga yang warnanya hadir dalam berbagai variasi ya. Ada yang gold, ada yang silver, emas bakar gitu. Nah, kalau dipakai sehari-hari luntur atau enggak, selama pemakaiannya itu dia gimana ya? Nah, masalahnya kan kalau kita pakai sehari-hari nyuci, terus kan ada benturan ya pada cincin. Nah, itu bisa menyebabkan lapisan catnya tadi itu mengelupas. Jadi bukan luntur terus warnanya menghilang gitu ya, tapi yang jelas dia bisa mengelupas. Nah, terus kelupasan cat itu akan menimbulkan kawatnya kembali ke base awal warnanya. Nah kebalikannya, kalau seandainya cincin tadi yang dari kawat telebit ini disimpan terus gitu ya, nggak dipakai sama sekali, dan kebetulan nyimpennya itu mungkin di udara, terpapar dengan udara terbuka, maka warna dari cincinnya tadi itu bisa jadi lebih butek, lebih kusam ya. Kenapa warnanya kusam? Karena dia berdebu. Nah, sementara itu warnanya itu artinya aksesoris apapun dari bahan logam, kawat ini kan jenis logam ya, maka dia ada possibility untuk mengalami perubahan warna. Hal ini tergantung dari apa? Dari cara kita merawat dan memakai produknya. Jadi memang istilahnya nggak bisa dipakai untuk sehari-hari kayak cincin emas dipakai terus menerus gitu ya.
ya cincin emas juga dipakai terus menerus juga. Kalau lebaran biasanya kita bawa ke tukang cincin ya buat dicuci. Iya nggak sih? Nah jadi saran saya kalaupun pakai kawat telebit, jelas dia akan lebih awet. Karena kan kawat telebit itu kawat yang khusus untuk bikin aksesoris ya. Cuman kalau dipakainya sehari-hari, mandi, nyuci piring, nyuci baju, ya kan namanya kita ibu-ibu ya, aktivitasnya sangat beragam, maka itu akan sangat mungkin sekali dia cepat rusak dibandingkan kalau pas mandi dilepas. Nanti kalau mau pergi baru dipakai lagi gitu. Jadi memang sifatnya kayak aksesoris untuk ya dipakai di momen-momen cantik-cantik kan ya. Kalau pas momen-momen bekerja keras jangan dipakai, sayang nanti rusak. Apalagi kan harganya juga nggak murah ya. Maaf, ini saya udah pakai manik lebar, terus dikasih manik yang bentuknya oval dan manik yang panjang. Jadi warnanya saya bikin gradasi coklat dan hitam ya. Untuk kali ini kalau kemarin itu kan rangkaiannya dibuat kayak amburadul ya. Maksudnya pola kerangnya itu memanjang aja, bebas diletakkan di mana. Kali ini kita akan bikin yang polanya di tengah, terus memanjang ke kanan ke kirinya seirama. Jadi kalau di kanan ada satu manik, di kiri ada satu manik lagi. Nah untuk bikin rangkaian ini berarti teman-teman harus siapkan manik-maniknya itu dalam jumlah genap, supaya ketika kita pasang satu di kanan bisa pasang satu lagi di kiri, pasang satu di depan, pasang satu lagi di belakang. Kenapa? Itu cara paling mudah mendesain tanpa membuat gambar agar sisi kanan dan kirinya seimbang. Jadi ini satu di kanan, satu di kiri, satu di bawah, satu di atas. Mudah-mudahan jawabannya tadi membantu ya Mbak. Mbak, kawat yang digunakan kawat apa untuk bros ini gitu? Untuk bros ini saya pakai kawat super Mbak. Jadi ini kawatnya koleksi Kiki gitu. Bahannya stainless. Sebenarnya kalau Mbak Wina beli kawat di pasaran, kawat untuk bros yang bahannya stainless itu ada banyak banget. Nah problemnya adalah kawat-kawat ini nggak ada mereknya Mbak gitu. Jadi walaupun tampak serupa, seringkali pas dipakai itu di pegangannya nggak sama gitu ya. Jadi istilahnya sama-sama sih ukuran 0,4, sama-sama buat bros. Dia kan jualnya kawatnya kayak gulungan kayak gini ya. Tapi pas dipakai kok yang ini cepet putus ya, kayak nggak kokoh gitu. Nah jadi ya dalam proses pembuatannya sendiri adonan kawatnya itu kayak komposisinya bisa beda-beda. Nah makanya kalau untuk kawat saya sarankan pakai kawat yang belinya di koleksi Kiki. Ini ada di Shopee-nya koleksi Kiki juga. Mungkin teman-teman mau nyoba ya, atau mau nyoba beli. Cuman kalau di Shopee barang kita nggak banyak, jadi pilihannya cuman ada kawat doang. Nah kalau misalnya mau pilihan banyak bisa cek di Instagram manik-manik koleksi Kiki. Nah di situ pilihannya lebih beragam. Jadi ada manik-maniknya, ada aneka bahan-bahannya gitu. Nah pada saat bikin bros untuk sirkam ini perhatikan teman-teman ya, yang lebih ke tengah untuk desain model ini adalah manik-manik yang lebih besar. Ketika dia menjuntai keluar kita pakai manik-manik yang lebih kecil. Kenapa? Supaya beratnya manik-manik itu menumpuk pada rangka yang ada di tengah sini. Sementara kalau dia keluar-keluar dia sudah relatif lebih kecil. Untuk desain dan arahnya sendiri sebenarnya bebas ya. Jadi untuk kelas yang pagi ini saya tidak sarankan teman-teman bikin untuk persis sama saya, nanti tambah stres. Karena jenis bahan baku yang saya pakai di rangkaian ini tuh ada banyak banget, walaupun makainya dikit-dikit. Kenapa? Jadi ini kayak manik-manik sisa gitu. Ya, jadi kalau teman-teman bikinnya ngikutin manik-manik kayak saya, bahan baku atau modal dasar yang dibutuhkan itu banyak banget. Nanti kayak bikin satu sirkam aja kayak habisnya tuh kayak ratusan ribu ya. Padahal makain cuma berapa butir aja.
Ya, jadi pakai aja manik-manik yang ada di rumah. Yang penting pada saat milih manik-maniknya ikuti petunjuk yang ada di tutorial, yaitu adalah pilih manik yang lebar, manik yang besar, manik yang lebar, manik yang bulat, dan manik yang panjang. Supaya apa? Supaya desain aksesoris yang dibuat itu dia lebih seimbang atau nggak monoton, modelnya gitu-gitu aja ya. Untuk Mbak Wina mudah-mudahan membantu. Oh iya, untuk harganya satu gulung Rp30.000 Mbak. Mudah-mudahan nggak naik ya. Karena terus terang ini habis lebaran, nggak tahu ya, bahan-bahan aksesoris ikut pada lebaran juga kali ya. Tapi jadi banyak yang nggak ada gitu loh, dan nggak restock lagi. Jadinya biasanya dari pengalaman kita sebelumnya, ini kalau sudah ada kelangkaan barang seperti ini, tanda-tanda begitu dia hadir lagi harganya berubah. Jadi naik ya. Gitu. Oke, ini kalau kawatnya tinggal sedikit, angkat ke atas, potong aja guys ya pakai tang. Nah, pastikan ujung kawatnya ada di atas atau di permukaan rangkaian ya, jangan di bawahnya rangkaian. Jadi jangan di sini. Karena kalau ada di bawah sini nanti nyubles di rambut gitu pada saat dipasang di sirkam. Lebih baik disembunyikan di antara, di bawah manik-manik tapi di atasnya yang lebar. Supaya apa? Supaya nggak nusuk. Jadi kalau diraba di atas dia masih halus ya, nggak kecubles-cubles. Oke. Selamat pagi teman-teman. Aduh, terima kasih. Terima kasih Mbak Ruli yang sudah setia langsung ngasih penjelasan ya untuk istilah-istilah yang sudah tidak sadar terucapkan. Istilah-istilah ajaib ala kadariyah. Oke, kita potong lagi kawat kedua sepanjang 1 meter atau 1 tarikan tangan ya. Jadi brosnya kecil, brosnya besar. Saya selalu memulai dengan kawat yang panjangnya 1 tarikan tangan. Kenapa? Karena kalau lebih panjang dari 1 tarikan tangan, biasanya resiko dia bulat atau kawatnya jadi keriting, kawatnya rusak itu lebih besar. Nah, cara nyambungnya gimana? Ini kawatnya kita bagi jadi 2, terus sisipkan di batu ini ya, yang dirangkai. Kawatnya yang ada di depan arahkan ke belakang. Nah, terus lilitkan lagi ke depan gini, terus arahkan lagi ke belakang. Nah, ini sudah nyambung ya. Jadi kalau dia diginikan tuk 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 tuk, dia nggak goyang, artinya dia sudah kuat. Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah Mbak Rani, terima kasih banyak. Mudah-mudahan membantu ya, dan makin banyak edisi kalung cincin cetar yang berhasil dibuat ya. Nah, biar memudahkan karena pelanggan kita itu kan dari beragam jenis orang ya. Dan beberapa mungkin tidak terbiasa menggunakan produk handmade, sehingga sangat penting sekali buat kita untuk menyertakan juga tips dan cara perawatan produk yang kita jual. Ini juga salah satu cara untuk mengedukasi pelanggan kita agar paham gitu. Maksudnya kalau bahannya dari manik-manik gimana ya biar lebih awet. Ini di samping untuk meminimalisasi terjadinya komplain juga ya di dalam kehidupan kita yang indah. Ini juga untuk membuat pelanggan kita memahami apa yang harus dilakukan setelah dia membeli barang-barang handmade yang kita jual. Jadi ada orang yang beli bros saya dari 3 tahun atau 5 tahun lalu gitu ya. Terus ketemu saya lagi gitu. Pas saya tawarin bros lagi gitu, Ki, bros yang dulu itu masih awet, masih aku pakai terus katanya. Nah, tapi ada yang baru 2 hari beli, sudah dipakai sekali istilahnya ya, udah rusak atau bentuknya berubah. Pas dia, Mbak, brosnya nggak kuat ya, baru juga dipakai sekali langsung penyok-penyok gitu. Oh iya ta Mbak, kenapa kok bisa penyok? Nggak apa-apa Mbak, dipakai biasa aja. Kemarin habis kondangan saya pakai, terus habis acara loh saya lepas terus simpen di tas gitu. Nah problemnya ternyata langsung disimpan di tas tuh dalam arti sebenarnya. Jadi lepas,
masukkan ke tas bersama harta kekayaan ibu-ibu lainnya ya. Ya lipstik lah, ya bedak lah, ya tisu lah, kadang-kadang ya saya ada pampers lah. Nah terus ketumpuk-tumpuk ya. Dan ini sebenarnya jangan banget. Jadi kalau beli produk handmade gini, sekalipun kawatnya super ya guys, udah kuat ya, kalau bisa letakkan kembali ke dalam kotaknya agar dia juga nggak keteken-teken gitu brosnya. Nah kalau dia pas naruh atau nyimpan udah keteken-teken ya otomatis resiko rusaknya jelas lebih mudah atau lebih cepat ya. Jadi sekalipun sudah diklaim kuat ya tetap perawatan adalah kunci gitu, agar barang yang kita punya jadi lebih awet ya. Selamat pagi teman-teman. Aduh mohon maaf ya, ini kalau ada beberapa yang belum terbaca. Assalamualaikum, selamat bergabung teman-teman semuanya. Ini saya tunjukkan brosnya yang sementara ini ya. Nah selanjutnya bros ini kalau dipasang di sirkam dia masih belum menutup sempurna rangkaiannya. Nah di sini saya akan sharing gimana caranya kalau sudah istilahnya ini kan sudah hampir jadi ya, tapi kita pengen nambahin rangka atau manik lebar lagi di sisi yang luar atau di bagian yang rangkaian. Nah caranya sebenarnya sama aja, jadi langsung aja masukkan kelopak kerangnya ke dalam kawat. Boleh satu kawat, boleh di double kawatnya ya. Nah jadi perlakuannya ini kayak lagi bikin juntai ya. Ini kan juntai di awal ya, kayak gini. Nah kawat dari bawah lipat ke depan. Nah, pada saat dilipat dibalik dulu, masukkan lewat sini dia sampai kawatnya kembali lagi ke bawah. Kemudian pada saat kawatnya udah di bawah ditahan atau dijepit pakai tangan, lalu kita putar. Mbak Kiki kalau bikin gini lebih mudah digambar dulu atau langsung dirangkai? Sebenarnya kalau digambar dulu itu akan membantu sekali ya, membantu banget buat kita tahu positioning atau letak dari rangkaian manik-maniknya. Ini teman-teman kalau udah dipasang ya. Nah ini dia karena double, lihat dia kokoh banget. Jadi brosnya tipis walaupun kelihatannya besar. Nah, kayak gini ya. Nah tapi kalau misalnya kita gambar, kadangkala apa yang kita gambar itu pada saat dipraktekkan atau direalisasikan itu nggak bisa persis sama gitu dengan yang kayak digambar ya. Maka sangat penting kita punya kemampuan atau mampu beradaptasi gitu dengan kondisi perubahan-perubahan itu. Jadi kalau misalnya gambar dulu boleh, tapi kalau misalnya kelihatan wah nggak cocok nih sesuai gambar yang kita buat, jangan tetap jangan tetap kekeh sama gambarnya gitu. Karena kadang-kadang memang nggak bisa sama dengan yang kayak gambar ya. Nah, jadi kita harus fleksibel juga untuk melihat kemungkinan supaya bisa diganti atau diadaptasi nggak dari gambar yang ada. Nah kalau kita bikinnya tanpa gambar kayak yang saya lakukan pagi ini, problem yang paling besar adalah kita nggak tahu kapan harus berhenti. Jadi semangat untuk nambah-nambahin rangkaian terus itu semakin tinggi. Nah ini tambahan kelopaknya saya letakkan di bawahnya juntai. Nah sehingga kalau dilihat itu juntainya kayak ngangkat atau jadi 3 dimensi gitu ya, keluar dari alas. Nah cara bikinnya adalah sebenarnya dibuat dulu juntainya baru disisipkan alasnya. Nah ini sebenarnya saya share beberapa teknik-teknik gitu sehingga nanti kalau teman-teman bikin, teman-teman kebayang supaya bisa model gitu ternyata atasnya dulu ya yang dibuat baru juntainya. Jadi nggak selalu bawahnya dulu yang dibuat
terus juntainya yang dipasang. Bisa juga dibalik, nanti hasilnya akan kelihatan berbeda juga. Mbak pernah nggak pas lagi bikin gini tiba-tiba kayak nggak ada ide harus ngapain lagi? Oh jelas. Sering banget guys. Apalagi kalau ya pertama kita tuh nggak punya arah atau sekedar ngikutin mood aja mau bikin apa, itu sebenarnya bahaya banget. Bahayanya kenapa? Karena kita tuh nggak punya arah yang ingin dituju gitu kan. Nah sehingga pada saat kita nggak punya arah yang pengen dituju, standar kita untuk mengetahui bagus nggak bagus, udah bener atau belum, sesuai atau enggak sama yang dicita-citain itu nggak ada. Jadi benar-benar mengandalkan feeling, kayaknya bagus deh, kayaknya belum deh, kayaknya ditambahin deh. Nah itu sebenarnya yang paling bahaya dari bikin tanpa rencana ya. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari perasaan-perasaan yang demikian? Yaitu pada saat bikin siapin dulu di wadah-wadah sehingga ketika bahannya habis, artinya rangkaiannya udah harus dihentikan atau ya udah segitu aja ya. Nah terus ini kan rangkaiannya udah hampir jadi ya, tapi saya pengen kasih aksen atau sesuatu yang unik. Nah ini kita bisa pakai topi. Jadi caranya adalah sebelum maniknya dipasang dikasih topi dulu. Ini untuk mengakali kadang-kadang kita pengen bikin juntai dengan manik panjang, tapi yang kita punya di rumah cuman manik-manik yang bulat. Nah biar kelihatan panjang kita kasih topi dulu. Jadi ini maniknya donat ya, sebenarnya nggak cocok untuk juntai. Nah biar dia cocok dijadikan juntai kita kasih topi sehingga dia panjang, baru lipat kawat dari bawah. Oke. Masukkan topi sama manik-maniknya, lipat kawatnya ke depan, terus kita putar. Mbak Kiki kalau buat bros lempengannya juga stainless ya. Nah buat bros itu lempengannya sebenarnya tergantung ya Mbak, tergantung desain yang kita kepengen ya. Jadi kalau bros-brosnya koleksi Kiki Mbak bisa beli paketan gitu di kita, itu bahannya stainless, jadi kayak gini. Ini tebal gitu ya, bukan plastik. Ini satu set paket bahan dapat 8 buah bros. Jadi teman-teman bisa bikin bros kayak gini 8 buah. Insya Allah jadi semua ya. Karena kadang-kadang, wah aku beli paketnya 8 cuma jadi 6. Kawatnya habis, soalnya salah. Itu bisa juga, ya udah bongkar aja bikin kawatnya. Ini harganya Rp200.000. Jadi cocok banget buat teman-teman yang masih baru mulai bikin. Untuk bros yang lebih rumit kayak gini pun ya. Ini kayaknya kok nggak ada lempengan ya. Padahal sebenarnya di bawahnya tetap ada lempengannya juga, tapi lempengannya ukurannya kecil. Jadi desain rangkaiannya bisa sama, tapi ketika kita pilih platnya lebih besar atau lebih kecil, itu sudah mengubah total look dari rangkaian brosnya ya. Bahkan sebenarnya menghilang sesaat. Kayak bros gini, Mbak ini pakai lempengan nggak gitu? Dia kan kayak cuman rangkaian doang. Di belakangnya tetap biasanya saya kasih lempengan supaya apa? Supaya kawatnya yang ruwet di belakang itu nggak kelihatan. Nah, pada setiap kali kita bikin nih kan kawatnya akan kelihatan ya. Nah, kalau kawatnya kecil gini sebenarnya dipasangin peniti satu gitu udah ketutup sih. Tapi kalau misalnya nggak ketutup berarti kita harus kasih lempengan ya. Nah ini hasilnya kalau dikasih topi dan manik bulat. Ini langsung bikin manik-manik yang biasa-biasa aja kelihatan cetar membahana. Ini juga bisa buat variasi buat teman-teman yang kebetulan di rumah manik-maniknya jenisnya dikit gitu ya. Cuman pengen kelihatan meriah aja tampilannya. Caranya adalah pakai aja topi yang macam-macam gitu supaya hasilnya juga akan ikut beda. Ulang ya caranya. Masukkan kawat, masukkan manik donatnya,
Kawat dari bawah, arahkan kawatnya ke depan rangkaian. Nih, set. Tahan di bawah kawatnya. Ini kalau teman-teman lihat, ini terus diputar. Pada saat diputar sambil ditarik menjauh ya, karena kalau nggak ditarik menjauh dia masih bisa geser gitu. Jadi kalau ditarik menjauh maka topi sama maniknya akan nempel rapet. Nah ya, nempel rapet. Berapa putaran ini tergantung pada panjangnya rangkaian. Makin panjang rangkaian juntainya, makin banyak putarannya. Nah, pada saat dibikin pertama, ini kalau kita tarik keluar, dia hasil rangkaian juntainya itu akan lurus gini. Nah, kalau kita mau bentuk-bentuk, maka setelah dia lurus baru kita arahkan, misalnya bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri sesuai selera. Nah, ini saya arahkan melengkung ke dalam ya. Mohon maaf. Nah, ini pertanyaannya, Mbak, gimana nyamain pengerjaan ya Mbak kalau bikinnya model yang sama untuk pesanan saya kok nggak bisa sama ya Mbak? Nah, untuk sebenarnya nanti Mbak Ting Ting bisa baca di tips koleksi Kiki ya. Jadi untuk nyamain pesanan, sebenarnya yang pertama adalah kita harus bikin beberapa step dulu. Yang pertama adalah standar bahan. Ketika bahan yang jadi caranya pada saat Mbak bikin, satu Mbak rangkai, satu Mbak taruh di kotak. Jadi satu dirangkai, satu ditaruh di kotak. Satu dirangkai, satu ditaruh di kotak. Ketika bros ini jadi, Mbak akan tahu semua manik-manik yang di kotak adalah manik-manik yang dibutuhkan untuk merangkai bros yang sudah jadi ya. Dari situ kita sudah punya patokan bahwa bahan bakunya itu adalah bahan baku yang dipakai di bros tadi. Nah, setelah bahan bakunya kita hitung sama persis, nah berikutnya adalah kita hitung kemasannya. Jadi kemasan ini apa sih pentingnya gitu? Untuk tahu kapan berhenti bikin bros. Jadi kalau bahannya sama pun, kadang-kadang ukuran brosnya bisa nggak sama karena tata cara penempatan manik ya. Tapi ketika kita sudah dibatasi sama kotak kemasan, maka mau nggak mau supaya brosnya bisa kejual di tempat atau wadah yang sama, maka pada saat bikin itu caranya kita taruh gini. Oh, sudah pas nih di kotak, saatnya berhenti gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia bisa jadi aja manik-maniknya belum kepake semua tapi dia sudah berhenti mungkin, atau bisa juga jadi ditambahin jadi baru berhenti mungkin juga gitu ya. Tapi itu sudah salah satu tahapan untuk tahu antara bros yang satu dengan yang kedua sama. Nah, yang ketiga adalah jam terbang proses pembuatan ya. Jadi kalau kita bikin bros, misalnya kita bikin bahan ini satu selesai gitu. Jadi rangkaian awal sampai akhir selesai, rangkaian awal satu sampai akhir selesai. Itu antara bros satu dengan dua kemungkinan nggak samanya tinggi ya. Tapi kalau teman-teman lakukan stepnya itu bertahap, misalnya saya masang batu dan manik lebar dulu, semua dipasang batu dan manik lebar. Terus habis itu pasang manik bulat, semua dipasang manik bulatnya dulu. Terus tahapan yang keempat, masang manik juntainya tuh barengan, pas pasang juntai semuanya. Nah, otomatis itu tingkat kemiripannya akan lebih tinggi dibandingkan kalau dibikinnya dari awal sampai akhir ya. Jadi langkah pembuatannya pas masang peniti bareng masang peniti semuanya itu akan lebih mudah. Jadi istilahnya kita memfabrikasi proses handmade yang biasanya kita lakukan. Jadi kita bikin semacam sistem yang membuat prosesnya itu lebih seragam atau kemungkinan dia samanya jadi lebih tinggi. Maaf ya, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin terbaca. Topinya macam-macam ya, ada yang bisa besi, bahan besi, ada juga topi yang bahannya plastik atau yang ini bahannya stainless ringan. Jadi nggak harus persis sama guys, pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah. Atau kayak mangkokan yang biasanya buat
pasang payet baju itu kadang-kadang juga bisa dijadikan dipasang di rangkaian bros model kayak gini. Jadi teman-teman bisa variasiin bahan-bahannya supaya apa? Supaya walaupun tutorialnya nanti sama-sama lihatnya belajarnya dari bikin-bikin pagi-pagi gitu ya, tapi secara kelihatan mata antara buatan si A, si B, si C itu nanti akan punya sentuhan khas sendiri-sendiri. Kenapa? Biasanya ditandai dari cara pemilihan bahannya, udah gayanya itu beda. Cara padu padan warnanya biasanya juga sudah beda-beda gitu ya. Terus caranya bikin juntai beda, nambah ornamen beda. Ada juga yang misalnya sukanya dikasih kayak daun-daun gitu di rangkaiannya, bisa juga. Ini daun kaca, udah lama sih tapi kayaknya bisa dipakai di rangkaiannya. Nah ini salah satu trik pakai manik lebar di juntai. Bisa nggak mbak pakai manik lebar di juntai? Bisa. Caranya sama ya, kawat dari atas lipat, masukin ke bawah, di bawah ditahan, kemudian tarik nih, terus ditarik kawatnya, terus diputar. Nah waspada kalau maniknya dari bahan kristal atau kaca adalah dia bisa mudah pecah guys. Jadi pada saat narik harus kuat tapi hati-hati. Waduh, gimana tuh? Karena kalau nggak hati-hati dia gampang lepas gitu ya, atau patah ya pinggirannya. Ini kalau dia pakai kawat super nih, walaupun lubangnya di ujung dia bisa kokoh. Ya teman-teman perhatikan. Karena memang kawatnya keras banget. Nanti bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri sesuai selera ya. Oke. Untuk kawatnya yang kita pakai pagi ini kawat super ya, ukuran 0,4. Bisa beli di mbak-mbak admin koleksi Kiki. Bisa juga check out di Shopee-nya koleksi Kiki. Shopee-nya koleksi Kiki namanya toko koleksi Kiki, tapi barangnya masih dikit. Iya, semoga nggak bikin emosi ya. Mbak, aduh apa nih? Punya Shopee tapi barangnya cuma 7 biji. Ya maafkan guys, belum diupdate lagi. Ini bisa juga ya naruh manik yang sama, warnanya di satu titik tapi dikasih beda-beda jenisnya. Atau biar lebih unik, salah satunya bisa dikasih topi juga. Kita pakai topi yang jenisnya beda ya. Ya, aduh, bener Shopee-nya tapi masih itu tadi masih ala kadarnya ya, maafkan ya guys. Nanti mudah-mudahan bisa kita tambahin lagi. Atau teman-teman kalau yang udah sering belanja ini, biasanya belanja di Mbak Admin, terus sambil check out kawat super di Shopee, terus kirimnya pakai Shopee juga bisa ya. Nah ini kalau pakai topi nih, teman-teman bisa bedain ya, kelihatannya sama tapi jadi beda. Wah udah 9:30 ya. Maksudnya sama temennya ini kan sebenarnya manik yang sama ya, tapi kesan yang ditimbulkan kalau dia dikasih topi itu langsung beda banget. Jadi kalau manik kita pas-pasan atau cuma dikit, kasih aja topi yang banyak. Biar dia jadi kayak beda-beda hasilnya. Ah iya, ternyata hitam tambah gold gini cakep juga ya. Cakep lah buat acara kondangan kawinan-kawinan. Ini tadi sudah habis kawat berapa meter Mbak Kiki? Kita sudah habis sekitar 3 sampai 4 meter ya. Jadi 3 tarikan tangan lah. Cuman ya mungkin karena saya orangnya besar, jadi tangannya nggak satu tarikannya 1 meter lebih sedikit. Iya, nanti kalau yang nggak sempat nonton dari awal bisa ya lihat tutorialnya di YouTube channelnya Koleksi Kiki.
Tapi saran saya buat teman-teman yang masih baru bisa mulai dulu dengan belajar yang tutorial paling basic ya. Ada paket belajarnya juga. Nah, nanti setelah mahir bikin yang basic, bisa mulai bertahap bikin yang lebih rumit. Nah, jadi kalau langsung bikin yang rumit kayak gini bikin patah hati ya. Aduh, rasa-rasa gagal bikin gitu. Jadi aduh susah banget, aku kayaknya nggak berbakat, nggak cocok bikin. Ya iya, langsung bikin tutorial pertamanya langsung yang sulit. Nah, tapi kalau kita buatnya bertahap dari yang lebih mudah, nanti setelah tangannya terbiasa udah bisa ngira-ngira pemakaian bahan baku, pemakaian jenis maniknya, nanti kita akan lebih mudah ngira-ngira bahan apa aja sih yang perlu dipakai, modelnya kayak gimana sih gitu. Jadi nggak usah buru-buru pengen bisa yang langsung sulit ya, pelan-pelan aja, nanti kita akan kayak ketemu jalannya. Nah, ini daunnya udah ada 2. Tapi jujur saya sih masih pengen aja terus nambah-nambahin ya, walaupun nih kayaknya udah udah cocok sih. Udah selesai sih sepanjang sirkam. Nih, saya kasih daun lagi 3 ya, daunnya biar rata di kanan dan di kiri. Wah, alhamdulillah ini ada Mbak Dian Paramita. Saya suka bikin-bikin pagi-pagi Mbak, akhirnya baru beraniin pesen paket pemula. Sudah order di Mbak admin, nunggu datang karena pengen belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Mbak. Nanti kalau sudah jadi tag dan mention kita juga bisa ya untuk lihat udah bener belum. Nih kira-kira kayak gini. Kalau dipakai di rambut banyak juntainya ya. Kalau teman-teman lihat postingan sebelumnya itu ada yang saya pakein kawat aluminium untuk material juntai ya. Nah, apakah terus bros yang dari kawat aluminium itu nggak bisa dipakai? Masih bisa dipakai sebenarnya. Cuma karena dia itu kawatnya nggak lentur kayak gini loh guys. Jadi kayak daun ini kan disenggol-senggol ke kanan ke kiri dia tetap gitu ya. Nah, sementara kalau kawatnya aluminium itu disenggol dikit langsung coklek alias patah sebab kawatnya tebel. Dan kalau di pelintir model ranting itu kan bertahap banget ya. Jadi kayak kawatnya itu benar-benar ditarik ke bagian yang paling ke ujung terkerasnya lah ya. Nah itu ternyata dia nggak sanggup sehingga akhirnya putus kalau dibikin model kayak gitu. So sad. Jadi bisa dipakai tapi harus handle with care banget. Jadinya nggak dijual deh. Maaf ya yang sudah nanya Mbak Kiki harganya berapa gitu. Ya karena ya itulah, saya sendiri ngerasa lebih rawan dipakai dari kalau buat dilihat oke, tapi dipakai nggak oke. Oke guys, kira-kira udah selesai. Seperti ini bagian belakangnya. Kalau dipasang di sirkam, jadi perlu kawatnya sekitar 3 meter. Mbak itu ada yang jatuh-jatuh ke depan gitu nggak apa-apa, pas dipakai tetap kok sirkamnya bisa nyantol. Nah yang penting adalah pada saat masang di sirkam nih, ini kan kalau kawat itu dia kayak nanti akan membentuk satu garis lurus gitu ya. Nah garis lurus inilah yang kita pas-pasin di sirkam yang paling tebal. Tujuannya apa? Supaya jadi kelihatan kayak lebih rapi gitu ya. Nah terus kawat ini yang masih sisa kita turunkan, kawat dari bawah naikkan ke atas ya. Nah kemudian dia lewatkan lagi di sirkam yang
minggir di sini, naikkan lagi ke atasnya. Jadi sama kayak masang peniti sebenarnya, cuman kali ini dia kayak dililitkannya di frame sirkam. Terus kawatnya lewatkan di atas ini, sisipkan di batu-batunya. Dia keluar lagi di sini, masukkan dari bawah. Terus nanti dinaikkan lagi ke atas, ya. Terus kalau ada yang kayak kurang kuat, bisa kembaliin lagi ke tengah. Yang terpenting adalah tamat dari kawat yang ditarik ini adalah jangan ditaruh di deket sirkamnya ya, nanti kecantol-cantol di kecantol di baju. Kalau enggak, kalau misalnya kok kecantol di baju ya, kecantol di rambutnya gitu loh, karena kan ujung kawatnya tajam ya. Jadi kalau disembunyikan di antara manik-manik ini, jadi di bawah itu kalau diraba dia mulus, di atas juga nggak ada kawat yang keluar. Jadi sangat penting ya untuk mikirin finishing ini, kecil tapi ngaruh banget lah. Nah, kemudian dipastikan kawat-kawat yang masih mencungul di depan itu ditekan-tekan ke bawah agar tidak melukai saat dipakai. Ini kalau dilihat dia kayak ada 3D-nya ya, naik-naik sedikit. Itu sebenarnya karena tadi teknik yang kita aplikasikan, pasang juntainya dulu baru bawahnya dikasih alas. Oke ya. Nah ini Mbak kayaknya turun ke bawah banget, tapi kalau sudah disisirkan ke rambut gitu, dia nanti nggak akan kelihatan lagi sih bagian sirkamnya, tinggal sisa manik-maniknya. Jadi anggaplah ini rambut. Ya nggak bisa sih sebenarnya kalau pakai jilbab ya. Oh inilah, ini sirkamnya kan dia disisipin di rambut gitu ya. Nggak untuk yang pakai jilbab sih ini ya, untuk yang pakai kerudung. Nah kalau teman-teman pengen misalnya nambahin ini dikasih juntai lagi, ya kali aja ya ada yang mau ada hiasan juntai ke bawahnya, maka di bagian sini bisa ditambahin rantai atau rangkaian-rangkaian pakai eye pin, head pin gitu buat dia menjuntai. Jadi kayak nanti pas dipakai ada kayak goyang-goyangnya gitu. Itu juga lucu banget. Nah tadi ada pertanyaan Mbak, kok bisa center di tengah banget tadi? Karena pada saat kita masang frame dasar awalnya itu sudah frame tengah ya. Jadi frame tengah itu pas dipasang, maniknya besar sama besar nempel di sini, terus sedang sama sedang nempel di atas sama bawah. Kemudian setiap kali kita masang manik, satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke atas, satu ke bawah, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah sehingga tanpa sadar, walaupun kesannya itu tampak acak-acakan, tapi sebenarnya nanti rangkaiannya itu kayak ada senternya atau ada pusat di tengahnya sebagai acuan dia berputar. Cie. Acuan dia berputar apa sih? Duh, mudah-mudahan dipahami ya bahasa yang ajaib ini. Minggu depan kita masih akan pelajari lagi teknik yang seperti ini. Cuma bedanya kali ini kita akan rangkai jadi gelang ya. Nah ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Lia juga, bisa nggak Mbak dirangkai jadi kalung? Bisa banget. Tinggal dibikin lebih panjang aja ya Mbak. Cuman karena 1 jam itu biasanya nggak cukup. Nah ini kalau dibikin versi gelang dia akan bentuknya seperti ini. Sebentar, saya pasang dulu ya guys. Ini kemarin gelangnya buat fashion show gitu, jadi ukuran tangannya tuh ukuran model gitu guys.
Oke, alhamdulillah setelah agak dengan mencucu dia bisa kepasang ya. Nah, ini sebenarnya tekniknya hampir sama ya, sama yang kita pakai di sirkam. Cuman yang ini kita nanti aplikasikannya sebagai gelang atau bisa juga dijadikan kalung kalau rangkaian ininya itu dipanjangin ya. Nanti teman-teman coba aja dipanjangin, karena kalau masukin satu-satu gini itu aja udah 1 jam sendiri guys. Oke, nanti tinggal dipasang di sini atau di sini ya. Ini kalau rambutnya nggak hitam lebih kelihatan. Mungkin ada yang kayak coklat gitu ya. Nah, teman-teman yang rambutnya merah itu bagus. Tapi kalau misalnya kita mau jual sirkam, lebih baik jangan pakai warna hitam sih sebenarnya, karena pas dipakai kena rambut hitam juga suka nggak terlalu kelihatan. Oh ya, gimana kalau misalnya rambutnya lurus mau pakai sirkam kayak gini? Nah, caranya itu rambut yang lurus kita sasak dulu ya. Jadi rambutnya tarik ke atas, set. Terus habis itu di hairspray, seret gitu di hairspray. Jadi dulu waktu saya kerja di bank, saya ngajar kayak bagaimana membawa penampilan office look gitu. Makanya saya tahu cara menata rambut, bikin cepol ala pramugari, twisted. Nah, itu setelah di set dikasih hairspray. Nah, nanti luarnya memang dia akan tetap lurus, tapi di dalam bagian bawah itu rambut kita udah gumpal gitu kan. Itu akan menjadi pegangan yang kuat agar sirkamnya nggak melorot ya. Jadi walaupun rambutnya lurus sebenarnya bisa dipasangin sirkam, tapi prosesnya lebih panjang karena kayak kita harus bikin rambutnya itu bervolume dulu. Karena kalau rambut ala Pentin, waduh nyebut merek, dilalat aja kepleset ya. Apalagi sirkam yang dari bahan batu gini pasti langsung meluncur dengan suksesnya. Oke teman-teman, kira-kira gitu dulu pertemuan hari ini. Semoga tetap semangat bikin ya. Minggu-minggu ini kita materinya cukup padat dan sulit-sulit. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalin aja di komen, nanti saya bantu jawab atau saya buatkan di tutorial pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih banget buat semua yang udah nonton bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi minggu depan dengan tutorial cara bikin gelang ala-ala kayak gini. Oke? Bye semuanya. Selamat bikin-bikin, sahabat koleksi Kiki.